dana di ibu kota negara yang baru. Tapi saya tidak akan ngomongin soal itu, tapi kita ngomongin soal Erlangga yang mundur secara mengejutkan ya. Karena beberapa hari ini kan Pak Ical, maksud saya Abu Rizal Bakri sebagai ketua Dewan Pembina dan juga Pak Luhut sebagai ketua Dewan Penasehat itu sudah bicara dan ini sebenarnya merupakan semacam pasang badan untuk Airlangga Hartarto tidak agar tidak gampang menyerah gitu. Tapi ternyata kan Pak Erlangga Hartarto langsung mengundurkan diri dan orang tentu nggak terlalu salah kalau ini ya Bung Rocky ya mengaitkan ini dengan Jokowi apalagi sebelum mundur itu kan Erlangga itu sehari sebelumnya itu bertemu empat mata dengan Pak Jokowi di istana. Dugaan dan kalkulasi itu akhirnya tiba. Yang ya dari 2 bulan, 3 bulan lalu kita mulai memperhatikan gejala keinginan Presiden Jokowi untuk melumpuhkan semua partai politik demi mengusung putranya tuh. Setelah itu dia mulai berpikir bahwa kendati Gibran sudah ada dalam posisi yang sangat kuat, yaitu sebagai wakil presiden, tetapi kekuatan Gibran itu tidak cukup untuk mampu melindungi Jokowi di kemudian hari. Kira-kira begitu pikiran Pak Jokowi. Karena itu dia memerlukan satu strategi untuk memastikan bahwa semua peralatan politik, bukan sekedar kedudukan Gibran, tapi semua peralatan politik di DPR harus dia kendalikan. Kan itu intinya tuh yang saya dan FNN bahas tiap hari sebetulnya. Jadi keinginan Jokowi untuk memaksimalkan genggamannya sekarang dia perlihatkan melalui pengambil alihan Partai Golkar. Jadi kalau kita anggap bahwa Jokowi cukup dengan taruh Gibran di tempatnya Pak Prabowo, dulu kita sebut itu bakal tidak cukup karena fungsi Gibran adalah wakil presiden, tidak punya kemampuan eksekusi apalagi di bawah Pak Prabowo tuh. Jadi kelihatannya Jokowi menyadari sendiri bahwa Gibran itu bukan peralatan yang cukup untuk mengamankan dia sebagai setelah lengser. Nah itu kira-kira dasar material kenapa Jokowi akhirnya menganeksasi Golkar. Sempurnalah kemampuan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Jokowi itu di ujung masa berkuasanya masih ingin dapat kepastian bahwa dia tidak akan dipersoalkan setelah kekuasaannya berakhir nanti. Nah di situ fungsi dari Bahlil atau orang-orang sekitar Jokowi berupaya untuk memberi jaminan bahwa Pak Jokowi Anda akan aman kalau Golkar itu kami yang kendalikan. Apalagi kalau akhirnya dibuat semacam mekanisme dari antah berantah supaya Jokowi jadi semacam ketua umum bayangan di Golkar untuk mengendalikan Golkar di parlemen. Kan dia gagal untuk mengendalikan PDIP. Jadi kelihatannya itu dasar berpikir awal. Oke, Bung Rocky. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ya? Ini kendati berhasil menempatkan Gibran sebagai wakil presiden, Bobi di Sumut itu juga nantinya jadi gubernur dan Kaisang yang mungkin nanti di Jawa Tengah itu Pak Jokowi juga jadi ketua DPA. Tapi kelihatannya Pak Jokowi tetap saja tidak merasa aman ya. Ya tentu saja banyak analis politik yang melihat soal pencaplokan Golkar ini dengan kacamata persaingan di dalam tubuh Golkar yang dikendalikan oleh presiden. Iya itu soal yang biasa aja bahwa presiden ingin mengendalikan Golkar. Tetapi yang mesti kita jawab kenapa keinginan itu masih berapi-api padahal Gibran sudah jadi wakil presiden. Kan itu intinya, artinya Jokowi sendiri tidak cukup percaya bahwa Gibran bisa menyelamatkan dia tuh. Jadi dia juga nggak percaya bahwa anaknya bisa menyelamatkan dia. Kan tetap dalam politik Indonesia pasca lengser selalu ada problem tuh. Demikian juga Pak Jokowi, masalah-masalah hal-hal yang salah kebijakan, hal-hal yang menyangkut cawe-cawe konstitusi, hal-hal yang juga melibatkan bisnis keluarga. Kan semua itu dicatat oleh netizen atau dicatat oleh jurnalis asing. Kalau kita nggak mau menyebut jurnalis dalam negeri, kan jurnalis dalam negeri juga bisa dianiaya atau dipaksa untuk berbohong.
Tetapi sekali lagi Jokowi sebagai pelaku politik, sebagai political actor, ngerti bahwa dia nanti akan dipersoalkan. Jadi dia berhitung bahwa Gibran tidak mungkin punya kemampuan untuk mengamankan dia kalau PDIP tidak dia, kalau parlemen tidak dia kuasai itu. Nah, menguasai parlemen artinya menguasai partai-partai yang signifikan mempersoalkan kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya PDIP yang memang sudah berseberangan. Dan PDIP tidak mungkin dikendalikan Jokowi. Partai-partai lain itu terlalu kecil. Maka Golkar lah yang jadi sasaran. Kenapa? Karena Golkar punya semacam ditawan secara politik oleh Jokowi karena kasus-kasus di sekitar kepemimpinan Erlangga. Kan hanya itu keterangannya tuh. Kita bisa pergi kemana-mana keterangan lain, tapi kelihatannya inti dari masalah pemaksaan Erlangga untuk mengundurkan diri adalah keinginan Jokowi untuk mengendalikan Golkar. Sekarang bukan, setelah dia lengser nanti, supaya Golkar tidak punya semacam peralatan untuk mempersoalkan hal-hal yang pada satu waktu nanti setelah Pak Jokowi lengser akan dibuka ke publik sebagai kejahatan konstitusional atau bahkan kejahatan kebijakan atau kejahatan ekonomi. Kan itu semua yang ditabung oleh Jokowi hari-hari ini kan, bukan sekedar soal IKN. IKN itu adalah soal yang udah jadi sensasi internasional, tetapi batin, bukan batin, kepribadian Jokowi sendiri atau batin bolehlah terganggu karena dia memerlukan jaminan. Nah, karena itu jaminan yang paling material, yang paling mampu untuk diperlihatkan nanti adalah jaminan bahwa tidak ada satu partai pun yang punya ambisi untuk mempersoalkan Jokowi. Nah, karena itu Golkar sudah ambil alih, kan begitu kira-kira pikirannya. Baik, Bung Rocky. Nah, ini pertanyaan saya, gini, bagaimana kita memahami langkah politik Jokowi ini? Bukankah Jokowi ini boleh kita sebut sekarang ini kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak mempercayai Pak Prabowo, kendati Pak Prabowo itu bolak-balik sudah memastikan bahwa dia ini akan pemerintahan dia akan merupakan kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi, dan dia juga katanya tidak malu-malu memastikan bahwa dia adalah tim dari Jokowi. Saya menerangkan ulasan tadi dengan satu jalan pikiran yang biasanya disebut fenomenologis itu. Artinya ada sesuatu sebagai fenomena yang harus dibaca oleh kepentingan seorang aktor. Kira-kira itu intinya tuh. Nah, fenomena yang ada sekarang adalah ketidaknyamanan Jokowi karena dia akan lengser, maka dia merasa cemas gitu, mengalami anxiety. Dan dia mengalami sendiri itu sebagai live experience itu. Hal yang dia alami secara konkret karena dia tahu dia akan berakhir masa jabatannya. Bayangkan, dari berkuasa lalu berakhir itu kan satu pengalaman eksistensial. Dan kelihatannya justru pengalaman itu yang hendak dia baca secara fenomenologis sebagai berbahaya tuh. Jadi keterangan-keterangan psikologi mungkin diperlukan. Kalau keterangan analis politik ya gampang lah. Tetapi seorang psikolog akan lihat bahwa Jokowi punya problem dengan kecemasan personal dia tuh, sehingga dia harus hubungkan kesadaran dia untuk membaca fenomena dia akan lengser dan mulai mempertimbangkan kepentingan baru untuk menyelamatkan jangan sampai fenomena ini berlangsung setelah dia lengser kan. Atau gampangnya ketakutan dia untuk dipersoalkan di masa yang akan datang setelah Prabowo berkuasa, itu menimbulkan kesadaran baru bahwa dia harus lakukan ya dalam politik namanya intrik tandingan atau intrik yang disembunyikan, semacam hidden agenda atau hidden kurikulum terselubung. Nah, yang ada di depan mata kita adalah kurikulum terselubung Jokowi untuk mengamankan kecemasan dia di waktu yang akan datang. Kan begitu cara kita membaca fakta politik secara fenomenologis. Dan keterangan-keterangan semacam ini menunjukkan, maksud saya keterangan yang saya sampaikan tadi, kita mulai membaca masalah politik bukan sekedar secara kuantitatif atau dengan lakukan perbandingan politik itu comparative politics, tapi mulai masuk ke dalam semacam analisis yang lebih mendalam lah untuk membaca bahwa kekuasaan itu selalu punya semacam kecemasan dalam dirinya sendiri itu. Dan kekuasaan yang hendak dimaksimalkan itu menunjukkan bahwa kecemasannya juga maksimal. Kalau Pak Jokowi enteng-enteng aja kan dia anggap aja, toh Gibran akan selamatkan saya. Bahwa Pak Prabowo punya semacam gentleman agreement untuk tidak mengganggu saya nanti. Tapi dia nggak percaya itu. Jadi dia tidak percaya terhadap strategi dia sendiri. Dia tidak percaya bahwa Gibran yang dia udah taruh di Prabowo itu akan mampu untuk mengamankan posisi bapaknya di kemudian hari. Itu soalnya.
ini banyak spekulasi kalau soal apa di balik mundurnya Erlangga Hartarto ini. Ada yang menyatakan bahwa dia ditekan oleh Pak Jokowi dengan kasus hukum walaupun itu sudah dibantah oleh Golkar. Tapi kita kalau mendengar apa gonjang-ganjing di Golkar pasti kita tidak menyebut salah satu nama yakni Bahlil yang belakangan ini dikenal sebagai menteri yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Ya, saya sebetulnya mau menghindar untuk menganalisis siapa di belakang acara penggerogotan kekuasaan Erlangga di Golkar. Ya, orang bisa tunjuk hidung bahwa yang paling dekat dengan Jokowi sekarang, yang paling paling setia adalah Bahlil. Maka mungkin Bahlil yang punya kepentingan untuk jadi ketua umum baru dengan janji bahwa dia akan jamin Golkar tidak akan berupaya untuk sebetulnya secara kasar menangkap nanti Jokowi setelah lengser. Tentu di belakangnya juga ada Pak Luhut yang tahu isi kepala Pak Jokowi, tapi juga tahu bagaimana Golkar bisa dijadikan sebagai peralatan untuk menjamin dinasti Jokowi nanti. Tapi itu nggak penting lagi sebetulnya, karena kita masuk dalam upaya untuk menilai secara etis kelakuan Presiden Jokowi. Kan itu lebih penting untuk kita bicarakan bahwa fungsi Pak LBP, Bahlil atau siapa yang akhirnya mau disebut-sebut juga tuh, Agus Gumiwang, siapa lagi tuh, Agung Laksono, segala macam itu yang beredar di pers, nama-nama itu banyak lah ya, nama yang beredar di situ. Jadi tetap kita mau lihat bahwa memang ada isu yang fundamental, yaitu keinginan Jokowi untuk mengendalikan kekuasaan, tuh mengendalikan partai-partai politik. Ya, bahwa memang ada kasus Erlangga yang mungkin dalam 24 jam ke depan sprindiknya keluar, itu urusan material, tapi urusan etisnya adalah Jokowi tetap tidak merasa damai hatinya kalau tidak ada jaminan secara real bahwa dia tidak akan diganggu nanti ketika dia sudah pensiun sebagai presiden. Jadi soal-soal semacam ini saya mau anggap bahwa ya seluruh kegemparan politik hari ini kan udah bisa kita prediksi dengan satu dalil tadi, itu dalil fenomenologis bahwa seseorang selalu ingin terlibat secara langsung terhadap peristiwa yang satu waktu akan menjadi problem dia, maka dia selesaikan hari ini peristiwa yang potensial terjadi pada dia. Itu peristiwa apa ya? Peristiwa dia akan dipersoalkan setelah lengser, maka kepentingan dan kesadaran dia maksimalkan hari ini nih. Tapi potensi dia untuk menyelamatkan diri dari hukuman sejarah juga tidak mungkin dia jaminkan hanya pada Bahlil atau hanya pada sejumlah orang yang ingin mengambil gali Golkar. Karena anak-anak muda Golkar banyak yang tahu tentang masalah ini dan menganggap ya udah satu waktu nanti ketika keadaan tidak bisa lagi dikendalikan oleh Jokowi, mereka akan lakukan semacam vendetta sebetulnya, personal political vendetta, balas dendam politik. Kan kita mencoba untuk mendudukkan ini karena kita lihat Golkar yang seharusnya tumbuh sebagai partai yang modern, ternyata di dalamnya juga bisa dimanfaatkan oleh the existing power. Jadi Golkar tetap jadi peralatan. Nah, kesempatan kita hari ini untuk meminta Golkar untuk sadar bahwa Anda sebetulnya punya hak untuk berkelahi. Tapi kalau Anda diam, itu artinya Anda memang dari awal tidak cukup berguna sebagai partai politik. Oke, sekarang kita balik lagi ke Erlangganya ya, karena menurut saya ini sangat menyedihkan kalau ternyata Erlangga itu dengan mudah menyerah begitu saja, mengundurkan diri setelah sekian lama berjuang untuk tetap survive. Padahal dia kan juga di backup oleh tokoh-tokoh senior sekelas Abu Rizal Bakri dan Pak Luhut Panjaitan. Jelas saya tidak punya kepentingan dengan apa yang terjadi di Golkar, di antara fraksi atau di antara geng-geng atau groupings yang ada di Golkar. Saya peduli terhadap sistem politik kita, yaitu bisa dengan mudah dikendalikan oleh kekuasaan. Ini sebetulnya pelajaran yang sangat, ini bukan sekedar sangat penting, tapi sangat dramatis justru terjadi karena kita lihat bagaimana Pak Erlangga Hartarto itu dari mungkin setahun lalu itu dibidik tetapi masih bisa lakukan maneuvering dan akhirnya dia terjebak sendiri kan. Kan kita bisa bayangkan seandainya Erlangga punya semacam guts gitu, punya audacity, keberanian untuk mengatakan tidak pada Jokowi, dia mungkin hari ini
terlempar dari kekuasaan, tetapi setelah berkelahi. Kalau sekarang kan dia terlempar tanpa berkelahi kan, itu juga semacam memalukan bagi Golkar sebagai institusi dan anak-anak muda di Golkar yang ingin melihat bahwa Golkar itu tumbuh dalam secara profesional, partai politik, ada semacam kepastian regenerasi di situ. Sekarang berantakan. Jadi kita bisa bayangkan caleg-caleg yang sudah ditunjuk oleh Erlangga di pilkada nanti itu kan ratusan itu kan, itu akhirnya mesti diubah lagi kan. Kalau kekuasaan pindah pada Bahlil atau pada siapapun yang akan, atau bahkan mungkin Gibran akan dijadiin ketua di situ, pada siapapun, itu artinya rejim Erlangga yang sudah siap-siap untuk memenangkan Golkar di daerah-daerah akan diganti. Jadi banyak calon Golkar juga yang pasti bersiap-siap untuk lengser juga bersama dengan lengsernya Erlangga, dan itu akan menjadi tema baru dalam politik pilkada nanti. Nah, kita ingin lihat sebetulnya sikap Erlangga terakhir. Harusnya Erlangga bilang, oke, saya mundur dari Golkar sekaligus saya mundur dari kabinet Jokowi. Itu yang ingin kita tunggu hari ini, supaya ada semacam ketegasan bahwa Erlangga walaupun dia tidak mampu lagi melawan, tapi dia bilang oke, sekaligus saya mundur supaya ada pembelajaran tuh, sehingga bisa diikuti oleh menteri-menteri yang lain. Nah, kalau Erlangga berani mundur hari ini, dia akan jadi game changer untuk peristiwa politik yang akan datang. Tetapi sebelum dia mundur, kita sebutkan dulu bahwa kalau Anda nggak mundur, itu artinya Anda kekurangan air mineral. Erlangga kekurangan air mineral, itu air yang memungkinkan oksigen diproduksi dengan baik dalam tubuh kita, lalu kita jadi sehat, lalu kita mampu untuk re-energizing ourselves gitu. Jadi sekali lagi, Golkar masih punya kesempatan supaya Anda jangan disebut sebagai ranting kering. Bagaimanapun Anda adalah pohon yang kuat, beringin pohon yang kuat, bukan sekedar rantai kering yang bisa diinjak-injak oleh kekuasaan. Kecemasan Presiden Jokowi saat mengakhiri masa jabatannya memang tidak bisa dipungkiri. Kita bisa melihat dari cara dia, strategi dia untuk bagaimana partai-partai bisa dilumpuhkan. Salah satunya yang terbaru adalah Golkar, yang kemarin dengan gesit, dengan cepatnya anak Presiden Jokowi yaitu Kaisang Pangarep dengan mudah hitungan hari, mungkin gak sampai sehari, bisa menjadi ketua umum partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Namun tidak cukup itu saja, Presiden Jokowi akhirnya bisa melumpuhkan Golkar yang diketuai oleh Erlangga Hartarto, yang kemudian dengan alasan yang tidak begitu paham apa yang jadi alasan sehingga Erlangga bisa mundur dengan mudah. Padahal jabatan ketua umum partai ini sangat diinginkan. Kita bisa melihat kasus-kasus yang menjerat Presiden Jokowi, dari mulai ijazah palsu, banyaknya angka korupsi, banyaknya impor, dan kasus kemiskinan yang tidak bisa dituntaskan akibat banyaknya juga angka PHK. Dan kemudian ada juga IKN yang menggunakan anggaran APBN yang disurvei oleh beberapa aktivis Egy Sujana dan kawan-kawan, yaitu ditemukan bahwasannya anggaran IKN itu pure semua menggunakan APBN. Apa ini statement yang bisa dikatakan senjata makan tuan dari Presiden Jokowi yang mengatakan tidak menganggarkan sedikit pun untuk menggunakan APBN, yang seharusnya APBN itu untuk menggaji para PNS, untuk infrastruktur, bansos dan lain sebagainya, malah justru digunakan untuk pembangunan IKN yang belum jelas urgensinya itu seperti apa. Apa benar ini misi para oligarki kapitalis untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Kalimantan? Karena kita ketahui bahasanya Kalimantan adalah surganya para tambang. Ada tambang emas, batu bara, sawit, nikel, dan lain sebagainya. Di sana ada semua. Bahkan kita ketahui penyetor APBD terbesar kepada pusat adalah Kutai Kartanegara yang letaknya dekat dengan IKN. Apa itu misinya?
membangun IKN di Penajam Pasir Utara yang mendekati lokasi batu bara. Bahkan di survei bahwasanya IKN adalah kota yang sumber daya airnya itu sangatlah tidak bersih, tidak jernih. Bahkan kedalaman lebih dari 50 meter itu tidak terdapat air. Lalu pemerintah rela membuat bendungan yang berasal dari kota atau kecamatan Samboja yang terletak di sebelah Kutai Kartanegara. Ini membuktikan bahwasanya IKN adalah pembangunan yang dipaksakan, memindahkan yang jelas-jelas DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, yang sudah menjadi sentral kota metropolitan, yang di situ terletak ada semua, justru malah dipindahkan di IKN yang tanahnya belum jelas statusnya. Investor yang dijanjikan adanya seratusan juga belum terlihat, belum nampak ada sedikit anggaran yang untuk digunakan pembangunan IKN yang masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Presiden menggebu-gebu untuk menyewa Alphard sebanyak ratusan, dan satu unitnya dihargai 25 juta. Namun kata Muldoko apa? Untuk kemerdekaan tidak ada yang mahal. Nah, berarti 25 juta dalam sehari untuk menyewa Alphard itu adalah hal yang murah dibanding memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih kelaparan. Kita ketahui ketahanan pangan hingga saat ini masih melemah. Cadangan pangan sangatlah minim, namun pemerintah tidak memperdulikan itu. Impor-impor juga sebagian menolak, karena cadangan pangan yang ada di Kamboja dan Asia Tengah justru malah mempertahankan negara masing-masing untuk bagaimana cadangan pangan itu bisa bertahan beberapa tahun kemudian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Presiden Jokowi bisa benar-benar mengakui kesalahannya. Kalau memang ada pasal-pasal yang bisa menjerat, ya dengan legowonya Presiden Jokowi bisa menyerahkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.